Dalam suasana penuh kebahagiaan, Aurel Hermansyah dan Krisdayanti kembali bertemu dalam satu panggung. Bersama Atta Halilintar, mereka bernyanyi bersama. Aurel dan Kade pun melewatkan kebersamaan yang menyenangkan antara ibu dan anak yang sejak Krisdayanti bercerai dengan anak, membuat Aurel tidak banyak bersentuhan dengan ibu kandungnya itu. Tapi setidaknya sudah 2 kali Kade dan Aurel tampil menyanyi sepanggung pasca Aurel menikah dengan Atta Halilintar. Dan rasa bahagia semakin bertumpuk karena kehamilan Aurel juga semakin besar. Di usia kehamilan sang istri yang semakin bertambah, benarkah Atta Halilintar punya syarat tertentu untuk mengizinkan Aurel naik panggung? Kehamilan Aurel memang sudah memasuki usia 5 bulan. Dianggap sudah kuat untuk melakukan sejumlah kegiatan, itu yang menjadi alasan bagi Atta untuk mengizinkan istrinya beraktivitas termasuk menyanyi. Tapi benarkah sejak hamil Aurel sama sekali tidak bisa berjauhan dengan sang suami? Semakin besar kehamilannya, benarkah Aurel semakin tidak mau ditinggal lama-lama? Lantas, seperti apa kebahagiaan Atta dan Aurel yang untuk pertama kali menerima penghargaan semenjak menjadi suami istri? Di tengah kebahagiaan Atta Halilintar, ada persoalan hukum yang tengah dihadapi. Mengalami kasus pencemaran nama baik, benarkah Atta sudah memaafkan sang pelaku? Tapi, mengapa proses hukum kasus tersebut masih berjalan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah kehamilan Aurel Hermansyah yang semakin besar, saat menginjak usia 5 bulan, terselip kebahagiaan luar biasa ketika istri Atta Halilintar itu bernyanyi bersama dengan Krisdayanti di atas panggung. Selama hamil, setidaknya sudah 2 kali Aurel tampil menyanyi dengan ibu kandungnya itu. Padahal sebelumnya mereka seperti berjarak. Sejak Krisdayanti bercerai dengan Anang tahun 2009, Aurel memang jauh dari ibu kandungnya. Tapi kini, keduanya seperti ingin menebus waktu yang terbuang dengan kebersamaan yang erat. Momen ini akan dipakai untuk saya dan Aurel tidak saja bersilaturahim secara ibu dan anak dalam takaran dia dan saya saling membutuhkan ikatan untuk mengikat lagi, namanya juga anak yang sedang transisi jadi calon ibu gitu ya. Pengalamannya untuk sharing itu wajar dilakukan, tapi di samping itu juga saya senang karena momen saya dampingin dia nyanyi jadi lebih positif. Artinya harapan saya untuk kita bersama, untuk dia jadi lebih hebat nyanyinya, insya Allah bisa terkabul. Tadi bawain lagu di Indonesia, 3 sama Loli sama Mimi, seru banget gitu. Pertama kali, jadi tadi agak deg-degan juga. Nggak sempat latihan sih kemarin, yang penting baru tadi di sini latihannya. Mimi sama Aurel dan nyanyi live. Tapi aku ngeliat mereka di panggung itu berbinar-binar. Terus Mimi sama Aurel pelukan, terus saling cium. Aduh, itu best feeling lah. Jadi aku salah satunya acara ini tuh pengen liatin ke masyarakat cinta kasih yang luar biasa juga gitu. Ya seneng lah, alhamdulillah
harmonis, semuanya bahagia, semuanya ketawa, semuanya senyum, bahagia. Intinya kan kalau keluarga bersatu itu melancarkan rezeki juga dan menghilangkan yang buruk-buruk. Kemunculan Aurel di atas panggung justru di saat kehamilannya mulai membesar memang mengejutkan. Apalagi Atta Halilintar sendiri sangat menjaga Aurel dan sempat melarang istri yang dicintainya itu meninggalkan rumah. Tapi akhirnya Atta berani memberi izin Aurel kembali menyanyi dengan sejumlah syarat. Termasuk sudah berkonsultasi dengan dokter yang menyarankan untuk tidak terlalu membatasi Aurel yang sedang hamil. Apalagi untuk urusan nyanyi, kegiatan yang sangat disukai Aurel. Bagus banget lah, karena kan kalau orang ibu hamil lebih susah nyanyinya kan. Kalau misalnya dia nggak bumil, pasti nyanyinya lebih atraktif. Kalau ini kan pelan, powerfulnya juga nggak bisa terlalu power, karena kan jangan sampai ada ngejen atau apa gitu. Lebih dijaga sih. Enggak sih, dia malah suka nyanyi. Kalau disuruh di rumah mulu dia males. Kan sebelumnya aku kurung di rumah tuh 4 bulan. Nggak boleh kemana-mana, jadi kegiatan di rumah. Jadi sekarang, nih saya yang udah 4 bulan boleh kan aku nyanyi gitu. Dia kan hobi banget nyanyi, dari miminya juga gitu. Jadi udah keturunan pipi miminya penyanyi semua. Ya udah deh sayang, kalau gitu, kalau kata dokternya gitu, ya udah paling enggak, tapi jangan capek-capek. Misalnya sehari 1 acara, atau seminggu 2 acara gitu aja deh. Seminggu 2 acara, jangan lebih. Yang lain udah di rumah aja nyantai. Aku bukan tipikal yang kayak apa ya, kamu gimana, kamu enggak gitu, tapi aku lebih ke tindakan ya, jarang ke omongan aja gitu. Jadi apa yang dia butuhin ya aku harus jaga, jalan-jalan kemana juga dijaga. Ini juga dia habis manggung langsung aku udah nggak boleh kemana-mana, udah langsung tidur. Ya memang orang hamil tuh memang paling nggak mau dibilang capek, kecuali yang memang harus ada tekanan bed rest dari secara kedokteran harus bed rest, itu beda. Jadi perempuan hamil coba perhatiin deh, pasti mereka semua justru lebih ritme kerjanya lebih double karena berasa lebih strong aja. Di tengah kehamilan Aurel yang mulai tampak besar, Aurel pun makin aktif, bahkan mulai tampil menyanyi di panggung. Tapi benarkah di kehamilannya, Aurel pun enggan berjauhan dengan sang suami? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Sejak hamil lagi, setelah beberapa waktu lalu mengalami keguguran, Aurel memang dijaga betul oleh Atta Halilintar. Sebelum janin di rahimnya berusia 4 bulan, Atta bahkan melarang Aurel keluar rumah. Tapi kini, Aurel sudah boleh beraktivitas, apalagi kehamilannya sudah mulai menginjak usia 5 bulan. Bagi Atta, memberi kesempatan menyanyi seminggu maksimal 2 kali. Selebihnya, waktu dihabiskan bersama karena Aurel memang tidak bisa berjauhan dengan suaminya itu. Sekarang sudah masuk ke 5 bulan, jadi memang sekarang lagi dijaga banget. Semoga sehat-sehat aja lah, intinya kalau kehamilan sehat-sehat aja. Dan kemarin juga kalau aku kerja keluar kota atau gimana, Aurelnya juga sekarang lebih banyak di rumah aja. Karena aku lebih prioritasin dia untuk banyak istirahat. Hamil kan bukan sakit, sebenarnya hamil itu kan tetap boleh dia mau bergerak, dia mau main, dia mau apa, yang penting dijaga, istirahatnya banyak, jangan terlalu kenceng-kenceng gitu. Kalau nyanyi juga ya seminggu sekali. Kemarin aja aku mau main bola ke Solo, mau saya ikut, tapi kan stadion itu kan tangganya banyak ya, turunnya juga banyak segala macam, aku bilang udahlah. Terus capek juga, pulang kadang-kadang kan tektok, aduh, naik pesawat, turun naik. Jadi aku nggak berani. Nyanyi juga aku izinin paling seminggu sekali, 2 kali gitu aja. Jelas kasih wejangan ke abangnya juga supaya Aurel nggak boleh merasa bahwa dia kuat, terus dia nggak ngukur kemampuannya, maunya ikut-ikut terus dengan kegiatan abangnya, itu nggak boleh.
Jadi kan kalau misalkan suaminya berkegiatan, suaminya kan pasti mikir dia mau fokus di istrinya, tapi juga sebagian pihak harus menuntut untuk dia fokus di pekerjaannya. Jadi contohnya mau ikut nonton bola, nggak bisa, dia maunya nonton bola, tapi suaminya mikir nanti di tempat gor bola itu kan banyak tangga, kamu nanti gimana? Nah itu kan jadi banyak hal yang dilihat dari perspektif yang lebih luas, bahwa dia justru dijaga sama suaminya. Jadi jangan terlalu forsir mau ikut kegiatan suami. Doain yang positif aja. Kehamilan yang sangat diimpikan telah memberi warna tersendiri dalam kehidupan rumah tangga Atta dan Aurel yang menikah pada 3 April 2021 itu. Dan kebahagiaan lain pun diterima saat mereka mendapat penghargaan dari sebuah acara televisi. Penghargaan itu bukan hanya kepercayaan, tapi sekaligus bukti bahwa aktivitasnya sebagai konten kreator tetap diakui. Ini aku pertama kali menang sama istriku. Spesial terpopuler ini, alhamdulillah. Dan ini satu lagi public figure inspiratif terpopuler, alhamdulillah. Terima kasih pokoknya masyarakat yang memvoting, yang sampai ini bisa terjadi karena semua masyarakat yang mendoakan, mensupport, memvoting, mengkomen. Wah, segalanya terima kasih banyak. Gak nyangka sih awalnya, tapi bersyukur banget lah bisa ada 2 piala yang spesial ini, apalagi ini acara yang bergengsi juga. Terus public figure yang dinominasi juga keren-keren banget. Yang menurut aku nggak pantas lah, maksudnya aku menang banyak lebih hebat gitu. Tapi alhamdulillah banyak yang mensupport dan mendoakan. Terima kasih juga pasukan AHA yang selalu support di mana aja, alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Makin berat sih ya, karena pialanya berat. Memang berat, memang kan kalau habis dapat award tuh kita kayak harus memacu diri kita lebih bagus lagi karyanya. Jadi ke depan bakal banyak pekerjaan yang akan lebih menantang lagi dan lebih tertantang untuk banyak karya-karya yang lebih baik ke depan. Di tengah kebahagiaan, Atta memang sedang menghadapi sebuah persoalan hukum. Mengalami pencemaran nama baik, benarkah Atta sudah memaafkan sang pelaku? Meski sudah ada kata maaf, apa yang membuat Atta tetap melanjutkan proses hukum? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Di tengah kebahagiaan oleh sebab kehamilan Aurel yang semakin besar, terselip persoalan hukum yang dilaporkan oleh Atta Halilintar. Sebuah kasus pencemaran nama baik yang memang sudah muncul sejak lama. Sempat didiamkan dan baru dilaporkan ke polisi setelah dianggap terlampau mengganggu. Tapi benarkah Atta sudah memaafkan sang pelaku? Lantas, mengapa Atta tetap memastikan bahwa proses hukum terus berlanjut? Saya selalu memaafkan kok, selalu memaafkan. Cuman memang kan ada proses-proses yang nggak bisa main kita ambil atau putus atau gimana. Yang lain semuanya insya Allah kita namanya manusia harus saling memaafkan. Iya, prosesnya harus karena kayak kita kan nggak bisa mainin hukum juga gitu ya. Jadi nanti pengacara yang ngurus, nanti gimananya kabar kedepannya kita update lagi. Cuma sama-sama sudah, tapi terakhir. Yang penting kan ini saling maaf-maafan. Tapi kan hukum tuh nggak bisa main masuk terus keluar lagi gitu, nggak bisa kan, semua harus ada prosesnya gitu, semua masih berlanjut. Dan biasanya kan kayak gini juga bisa jadi pelajaran juga ya untuk mungkin teman-teman di luar sana, mungkin kalau mau nyari popularitas atau apa nggak kayak gitu caranya gitu.
Meski sudah memaafkan, tapi Atta Halilintar masih sering menyesalkan perbuatan pelaku. Apalagi imbas dari perbuatannya itu membuat Aurel yang sedang hamil dihinggapi perasaan tidak nyaman. Bukan hanya sering menangis, Aurel juga harus mendatangi psikolog untuk memastikan kondisi kesehatannya. Apalagi Aurel adalah tipe orang yang sangat memperhatikan hal-hal yang menyangkut perasaan. Dan kasus ini sangat menyinggung perasaannya. Lantas seperti apa support keluarga untuk Aurel? Kalau dari aku pribadi, kemarin juga udah ketemu, kita nanya kabar, kita ya berbaik-baiklah sama dia kan. Sebenarnya kita bertanya apa sih maksudnya kok sampai dari tahun lalu, dari awal aku lihat-lihat kok dari awal-awal sosmed sampai sekarang nggak berhenti-berhenti gitu. Kenapa? Apa salahnya istri saya sama kamu? Dia udah sampai ke psikolog sampai berkali-kali ya. Sampai berbeda-beda psikolog juga. Stres juga karena ini. Iya, jadi aku ngelihat dia stres dan dia selalu nontonin gitu orangnya, tipikalnya merhatiin banget. Kalau aku pribadi dari dulu sebelum aku nikah nggak peduli. Mau ada haters, mau ada apa itulah bagian. Tapi kalau udah nyinggung anak, istri gitu kan ini sensitif gitu ya. Dan kutuk atau bilang dulu aku udah bilang jangan sampai bilang ini anak Harmar, itu sakit loh, orang tua kan lagi mengandung kan, itu pikiran harus dijaga, itu sih yang lebih dijaga. Intinya manusia kan punya batas sabarnya juga gitu ya. Mungkin dari setahun lalu kita memaafkan, sabar, tenang, tapi makin kesini kok marwah keluarga tuh jadi nggak ada gitu. Memaafkan semua orang tapi makin lama kok makin yang keluarlah bahasa-bahasa yang maksudnya entah mengkutuk kehamilan anak saya, terus ada yang bilang keluarga mengancam mengeluarkan video-video aib-aib, video masa lalu, mengancam juga masa lalunya Aurel mau disebar-sebar. Kalau istri udah nangis, udah ke psikiater berkali-kali juga, udah sampai keluarga. Iya, intinya keluarga, nama keluarga saya sebagai laki-laki, sebagai pemimpin keluarga harus dijaga gitu. Jadi makanya ada yang seperti sekarang ini. Mungkin ada keadaan-keadaan yang pasti dia nggak nyaman dengar omongan-omongan yang namanya ibu hamil ya, lagi hormonalnya berubah-berubah. Pasti kalau ada kata-kata, apalagi kata-kata yang menyakitkan buat dia, pasti dia kesel, sedih, sakit. Dan namanya ibu hamil tuh punya ada hormon yang kadang kita jadi sedih, kadang bisa kebawa perasaannya terlalu benar-benar berlarut-larut, bisa macam-macam. Makanya namanya bawaan ibu hamil tuh beda-beda. Jadi kita yang orang sekitarnya yang harus mengerti. Secara keluarga ya kita pasti support. Apapun yang akan diperjuangkan nanti atau diperjelaskan ya kita pasti support sebagai sama-sama keluarga kan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.